Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar siswa sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah sangat sehat kok. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, mari kita buka pelajaran ini dengan membacakan doa. Silakan kepada ketua untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik kawan-kawan, untuk mengharapkan ridha Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma maqtalan maqbula. Amin. Ucapkan Terima kasih. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadir semua siswa hari ini. Alhamdulillah hadir, Bu. Cuman Asni Zulfi agak sedikit sakit, Bu. Oh ya, mudah-mudahan saudari Hasni, atau teman kita Hasni, mudah-mudahan segera sembuh. Nah, dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hadir, Bu. Cuman agak sedikit sakit. Hadir, Bu. Oh Oh ya, gitu. oh ya. Oh ya. Flu, Bu. Ya, Flu. terima kasih Ketua. Baiklah, pada hari ini kita diberi kesehatan, kita melanjutkan pembelajaran. Sudah duduk di tempatnya masing-masing, siswa sekalian? Sudah, Bu. Nah, bagus. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, jadi untuk hari ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, siswa sekalian, apakah sudah melaksanakan sholat tadi pagi atau sholat apa tadi pagi ya? Salat subuh, Bu. Ya, bagus. Sholat subuh adalah salah satu perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh kita manusia sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah siswa sekalian merasakan cemas untuk menghadapi ujian? Sangat sering, Bu. Sangat sering. Nah, mudah-mudahan yang pembelajaran hari ini setelah kita mempelajari tentang sholat dan zikir, mudah-mudahan hati kita menjadi tenang setelah memahami apa itu sholat dan apa itu zikir. Yang sudah melaksanakan sholat, bagaimana perasaannya? Tenang, Bu. Sangat tenang. Tenang. Jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan buat kita. Karena kalau menjadi kebutuhan, tentu sholat itu tidak akan menjadi berat kita laksanakan. Kita akan masuk ke materi. Nampak semuanya siswa sekalian? Nampak, Bu. Nampak. Ya, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan perhatikan video berikut. Marilah tunaikan sholat, janji Allah sayangkan kita. Marilah tunaikan sholat untuk selamat dari api neraka. Marilah tunaikan sholat, janji Allah sayangkan kita. Marilah tunaikan sholat untuk selamat dari api neraka. Sholat subuh 2 rakaat, jangan lengah nanti tak percaya. Zuhur asar 4 rakaat, kerjakan segera supaya tak disiksa. Maghrib rakaatnya, sucikan badan supaya bertenaga. Sholat isya rakaatnya 4, khusyukkan hati, itulah orang berjaya. Sholat, dirikanlah sholat, ingatkan
jangan pulang. Suci dan asa kita berjaya. Demi Allah sayangkan kita. Ya, selesai kita menyaksikan video itu tentang apa tadi? Tentang sholat, Bu. Ya, bagus. Tentang sholat. Sholat. Sebelumnya siswa sekalian, Ibu akan melaksanakan asesmen yaitu di awal tadi. Kemudian selama kita pembelajaran ini, kemudian nanti asesmen di penilaian akhir atau tugas yang Ibu berikan. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Terlihat? Nampak, Bu? Terlihat, Bu. Nah, tujuan pelajaran kita yang pertama adalah, tolong Ketua bacakan apa tujuan kita yang pertama. Menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar, Bu. Nah, terima kasih. Ya, nanti siswa Ibu bisa menghubungkan apa itu hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian tujuan yang kedua, Ibu minta kepada Yerniati untuk membacakan. Nah, ya, Bu. Menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Ya, itu tujuan kita yang kedua, itu pelajaran kita. Kemudian tujuan kita, pembelajaran kita yang ketiga, diminta kepada Hasni untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Tujuan dapat membuat kuit atau kutipan kata tentang sholat dan zikir. Dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar di media sosial. Nah, terima kasih kepada siswa sekalian sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk lihat selanjutnya, kita lihat sebelum kita jelaskan. Ya, silakan. Suryadi. Sholat adalah suatu kegiatan yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam, Bu. Ya, bagus. Ada pendapat yang lain? Bu. Ya, silakan. Sesmawati. Salat adalah serangkaian ibadah yang dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat tertentu. Ya, terima kasih. Nah, salat secara memang benar apa yang disampaikan oleh siswa Ibu sekalian. Salat secara bahasa bahwa salat itu adalah rangkaian ibadah atau rangkaian kegiatan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Nah, salat secara bahasa adalah doa. Kemudian secara istilah yaitu rangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan rukun dan syarat tertentu. Tahu gerakan takbir? Tentu tahu kan? Sudah melaksanakan sholat katanya Tahu, tadi. Bu. Ya, seperti apa gerakan takbiratul ihram itu? Seperti ini, Bu. Ya, bagus. Dengan mengangkat kedua tangan sampai, kalau yang laki-laki itu biasanya di bawah telinga, kalau yang perempuan sejajar dengan bahu. Nah, itu gerakan takbiratul ihram diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, kita lihat dalil tentang sholat, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ibu minta Sofiawati tolong bacakan dalil tentang Quran Surat Al-Ankabut atau tentang sholat surat ayat 45. Pada Sofiawati disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqmis salata annas salata tanha anil fahsa wal munkar wazkur walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, terima kasih. Azim. Ada yang udah tahu apa itu makna sholat?
Apa itu yang maksud dengan sholat? Udah jelas tulisan Ibu ya. Kita baca sama-sama. Yang hadir hari ini, ayo kita baca sama-sama Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kita baca Auzubillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Itulah dalil tentang dalil tentang sholat, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kita lihat artinya. Saya baca, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, terima kasih kepada Leni yang sudah membacakan artinya. Jadi, dari ayat ini dijelaskan bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi diharapkan untuk sungguh-sungguh kita melaksanakan sholat agar tercermin di diri kita bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita lihat selanjutnya kita tentang makna zikir. Sholat kita bahas tadi. Selanjutnya tentang makna zikir. Zikir menurut bahasa adalah mengingat atau ingat. Menurut istilah zikir artinya dengan mengingat Allah sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian cara kita berzikir. Zikir itu bisa dengan melalui hati atau melalui ucapan dan juga melalui perbuatan. Nah, zikir melalui hati atau dengan hati yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan dengan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan Allah. Contohnya, ada yang tahu apa lafal-lafal zikir itu? Ada tahlil, Bu. La ilaha illallah. Ya, bagus. Yang lainnya, siapa yang bisa menyebutkan? Ahmid, Bu. Alhamdulillah. Ya, apa bunyinya? Ya, bagus. Yang lainnya? Takbir, Bu. Ya, apa bunyi takbir itu? Allahu Akbar. Ya, bagus. Nah, itulah zikir dengan ucapan. Ya, jadi bisa kita ucapkan dengan suara yang keras atau dengan di dalam hati. Yang penting diucapkan dengan lidah kita. Nah, kemudian zikir dengan perbuatan, yaitu zikir dengan mengerjakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu apa itu yang diperintahkan oleh Allah melalui zikir? Contoh dari zikir dengan perbuatan ini, ada yang tahu? Sholat, Bu. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Nah, memang benar. Zikir dengan perbuatan ini contohnya yaitu sholat itu sendiri. Nah, kita lihat hikmah kita melaksanakan sholat dan zikir ini. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Jadi kalau kita melaksanakan sholat dan zikir ini dengan sungguh-sungguh, dengan sering kita melaksanakannya, akan tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa kita. Yaitu yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah, Bu.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terjalin baiknya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah tadi. Kemudian memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan yang diberikan oleh Allah serta mengantarkan pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Nah, untuk yang ketiga ini, adakah yang sudah merasakan hikmahnya? Adakah siswa ibu yang sudah merasakan setelah melaksanakan sholat dan zikir ini? Ada yang sudah merasakan? Ada, Bu. Bu. Sudah terasa? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, benar tadi bahwa sholat itu kita jadikan kebutuhan. Nah, kalau kita butuh, nah tentu kita akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dan zikir sehingga memperolehlah kedamaian, keamanan, dan keselamatan yang diberikan oleh Allah dan memperoleh kita kesuksesan dan menjauhkan dari segala kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Kemudian yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Nah, ini bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau kita melaksanakan sholat secara tepat waktu, tentu kita akan menjadi Disiplin. ya. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Sudah waktunya, kita laksanakanlah lagi untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita rutin melaksanakan sholat, apalagi di awal waktu, nah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita karena kita mengutamakan Allah daripada di samping mengutamakan yang lainnya. Jadi maka imbangilah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Apabila kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, laksanakanlah sholat. Apabila diminta untuk mencari ilmu atau rezeki, laksanakan. Kemudian hikmahnya melatih hidup disiplin ini dan taat peraturan yang baik. Kemudian kemudian kita lihat. Nah, upaya kita agar tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat dan zikir ini. Nah, tadi katanya udah melaksanakan sholat. Jadi bagaimana upaya kita agar tetap istiqomah kita melaksanakan sholat dan zikir ini? Yang pertama, kita menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tadi Bu tanya di awal, katanya ada yang merasakan cemas saat menghadapi ujian atau menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Nah, jadi dengan melaksanakan sholat secara istiqomah, kita akan mendekatkan diri kepada Allah dan pasti Allah itu akan memberikan bantuan kepada kita. Kemudian kita memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Nah, kalau kita istiqomah melaksanakannya, kemudian kita akan kembali ke akhirat. Ada yang kekal hidup di dunia ini atau ada yang hidup selamanya di dunia ini? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang hidup kekal di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kekal. Nah, jadi kita persiapkanlah apa yang akan kita bawa bekal nanti untuk menjelang ke akhirat. Dunia ini cuma hidup sementara. Hanya bersifat sementara. Kemudian dunia ini adalah jembatan kita untuk menuju alam akhirat. Nah, kemudian selanjutnya upaya kita tetap istiqomah yaitu jangan menunda-nunda sholat dan jangan malas berzikir. Kita udah merasakan bagaimana rasanya sholat itu, nikmatnya sholat itu. Nah, kemudian ada ajakan dari teman untuk mengikuti sesuatu kegiatan. Jadi apabila waktu sholat, kita yang mengajak teman itu untuk melaksanakan sholat. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, niat yang tulus dalam menjalankan ibadah sholat dan zikir. Nah, kalau kita tulus
menjalankan ibadah tadi, menjalankan sholat tadi, tentu akan membuat kita ikhlas, akan senang untuk melaksanakan sholat, apalagi sholat berjamaah. Apalagi kalau yang laki-laki itu diutamakan untuk sholat berjamaah. Kemudian selalu lakukan sholat berjamaah. Nah, itu bagi laki-laki ya. Kemudian kalau perempuan pun boleh. Nah, kalau saat sekarang nggak ada lagi yang Ibu lihat, jarang yang ada jemaahnya yang perempuan itu yang muda-muda. Nah, itu mungkin bisa jadi karena tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nggak ada lagi orang yang sholat berjamaah, kalau kita yang sekarang ini, tentu generasi selanjutnya tentu tidak akan sholat berjamaah karena tidak ada kita ajarkan, karena tidak ada kita tirukan kepada mereka. Kemudian upaya selanjutnya yaitu berteman dengan orang yang rajin sholat. Nah, seperti kita berteman dengan orang yang pakai pakai minyak wangi, yang pakai parfum, tentu akan berbau harum, ya kan? Kalau kita berteman dengan orang yang sering berpakai parfum, tentu kita akan ikut wangi pula. Nah, demikian juga kalau kita berteman dengan orang yang rajin melaksanakan sholat, tentu kita akan ikut imbasnya juga. Jadi, mari kita banyak teman dengan orang yang rajin melaksanakan sholat, apalagi sholat berjamaah. Kemudian, untuk menambah keilmuan kita, mari banyak kita membaca buku keislaman. Sampai di sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, udah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu. Nah, sekarang anak-anak Ibu kan sudah paham tentang apa itu sholat, itu zikir, bagaimana melaksanakannya. Nah, tugasnya sekarang silakan dibuat kuit atau kutipan kata tentang sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Silakan kamu upload di media sosialmu kamu masing-masing. Silakan nanti berikan linknya kepada Ibu. Paham tentang tugasnya? Paham, Bu. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada refleksi. Ada yang bisa menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan atau menyebutkan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang sholat dan zikir dalam kehidupan? Saya, Bu. Ya, silakan Suryadi. Baik, Bu. Setelah mempelajari sholat dan zikir ini, kami dapat memahami bahwasannya sholat dan zikir dapat memberikan keterangan terhadap batin kita, Bu. Hidup akan menjadi tenang, hati akan menjadi lapang, pemikiran akan menjadi terang, sehingga juga berdampak kepada interaksi sosial di masyarakat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Nah, itulah tentang menghadirkan sholat dan zikir. Nah, ingat tugasnya Ibu tunggu minggu depan ya. Nah, hari ini kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin.